Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatma Junita, NIM 1914080048. Baiklah, saya akan menjelaskan video yang diambil dari YouTube Alila Medical Media yang berjudul Mechanism of Action of Different Classes of Diuretics Animation, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu salah satu komponen koordinasi saraf. Diuretik adalah zat yang meningkatkan produksi urin. Kebanyakan diuretik bekerja untuk meningkatkan ekskresi natrium yang diikuti oleh air. Karena peningkatan produksi urin menyebabkan volume darah berkurang, diuretik biasanya digunakan untuk mengobati hipertensi primer. Perubahan cairan dan elektrolit yang diindukasi oleh diuretik juga dapat menjadi terapi untuk beberapa kondisi lain. Natrium dan air disaring dalam kapsul glomerulus nefron, kemudian diserap kembali ke darah di berbagai tempat di sepanjang tubulus ginjal. Kelas diuretik yang berbeda mencegah reabsorpsi natrium dan dengan demikian meningkatkan kehilangan natrium di tempat yang berbeda dengan mekanisme yang berbeda. Inhibitor karbonat anhidrase menghambat enzim karbonat anhidrase untuk reabsorpsi bikarbonat di tubulus proksimal. Hal ini menyebabkan kehilangan natrium yang lebih besar dalam bentuk natrium bikarbonat dan selanjutnya kehilangan air yang lebih besar dalam urin. Inhibitor ini memiliki efek diuretik terlemah karena sebagian besar natrium pada tahap awal ini diambil kembali lebih jauh ke dalam tubulus ginjal. Peningkatan pengiriman natrium ke duktus pengumpul meningkatkan reabsorpsi melalui saluran natrium sebagai ganti kehilangan kalium yang lebih besar dan dapat menyebabkan hipokalmia. Kehilangan bikarbon juga mempengaruhi keseimbangan asam basa, menghasilkan asidosis metabolik. Penghambat anhidrase karbonat jarang diresepkan untuk penyakit kardiovaskular. Mereka terutama digunakan dalam pengobatan glaukoma. Diuretik osmotik seperti mannitol meningkatkan kehilangan air secara langsung melalui osmosis. Disaring tanpa reabsorpsi berikutnya, mannitol tetap berada di tubulus ginjal, menciptakan osmolilitas yang lebih tinggi yang menarik air melalui osmosis. Ini menghasilkan kehilangan air yang lebih besar dibandingkan dengan natrium dan kalium. Mannitol biasanya tidak digunakan untuk mengobati edema karena kehadiran awalnya di sirkulasi sebenarnya dapat meningkatkan volume cairan ke tingkat yang berbahaya. Bagaimanapun juga efektif dalam menurunkan tekanan intrakranial pada pasien dengan cedera kepala serta menurunkan tekanan intraokular pada glaukoma akut. Diuretik osmotik bekerja pada seluruh tubulus ginjal dengan efek utama pada tubulus proksimal dan lengkung Henle yang menurun. Loop diuretik menghambat transporter natrium, kalium, klorida dan ekstremitas menaik lengkung Henle. Ini adalah diuretik yang sangat kuat karena transport ini tidak hanya menyerap kembali sebagian besar natrium tetapi juga bertanggung jawab atas gradien osmolaritas di medula yang memungkinkan saluran pengumpulan untuk memusatkan urin. Karena loop diuretik menyebabkan gradien salinitas berkurang, saluran pengumpulan kehilangan lebih sedikit air, lebih banyak air yang diekskresikan dalam urin. Karena kontransportor natrium, kalium, klorida bekerja sama dengan kalium untuk menciptakan potensial lumen positif yang mendorong reabsorpsi ion positif lainnya. Penghambatnya oleh diuretik loop juga menyebabkan hilangnya ion-ion ini lebih besar. Efek samping termasuk keseimbangan elektrolit, alkalosis metabolik, hipovolemia karena kehilangan air yang berlebihan, kehilangan pendengaran karena penghambatan transporter serupa di telinga bagian dalam, dan asam urat karena gangguan transporter yang terlibat dalam sukresi urat. Diuretik thiazide menghambat kontransporter natrium klorida di tubulus distal yang menyerap kembali sekitar 5% beban natrium dan tidak sekuat diuretik loop. Namun thiazide juga memiliki efek vasodilatasi dengan mekanisme yang masih kurang paham. Thiazide adalah obat ini pertama untuk hipertensi tanpa komplikasi pencegahan gagal jantung. Tidak seperti diuretik loop, thiazide mengurangi kehilangan kalsium dalam urin dan dapat digunakan untuk pencegah pembentukan batu ginjal kalsium baru.
Hal ini karena natrium intraseluler yang lebih rendah yang diindukasi oleh tiazida menyebabkan resorpsi kalsium yang lebih tinggi yang dimediasi oleh penukaran natrium atau kalsium yang terletak pada membran basolateral. Efek samping selain berupa dengan diuretik loop dan termasuk hipokalemia, alkalosis metabolik dan hiperurisemia. Diuretik hemat kalium bekerja terutama di saluran pengumpul. Di sini natrium menyerap kembali melalui saluran natrium epital enak kemudian pompa. Natrium atau kalium sebagai ganti kehilangan kalium, masuknya natrium ke dalam sel menciptakan potensial lumen negatif yang mendorong reabsorpsi klorida dan ekskresi kalium dan hidrogen. Baik enak dan pompa natrium atau kalium diinduksi oleh aldosteron. Diuretik hemat kalium termasuk antagonis reseptor aldosteron dan penghemat enak langsung. Mereka disebut hemat kalium karena tidak meningkatkan kehilangan kalium, tidak seperti semua diuretik lain yang bekerja di bagian hulu. Sebaliknya, mereka mengurangi kehilangan kalium karena reabsorpsi natrium yang kurang menurunkan pertukaran elektrogenik untuk kalium. Antagonis aldosteron juga secara langsung menghambat pompa natrium atau kalium, mengurangi kehilangan natrium karena ductus pengumpul hanya menyerap sedikit natrium golongan obat. Ini hanya memiliki efek diuretik ringan. Mereka biasanya digunakan bersama dengan tiazid atau diclofenac untuk mencegah hipokalemia. Efek samping termasuk hiperkalemia, asidosis metabolik dan efek yang terkait dengan penghambatan aldosteron. Surah yang menjelaskan tentang koordinasi saraf yaitu surah As-Sajdah ayat 5 yang mana artinya siapa yang memerintahkan sel untuk membelah dan terspesialisasi pada tugas-tugas yang berbeda selama pembelahan itu. Selanjutnya, bagaimanakah sel-sel memiliki indera untuk mematuhi perintah tersebut? Bagaimanakah mereka bekerja dengan disiplin dan organisasi seperti itu? Jelaskanlah bahwa tidak satupun dari hal-hal ini merupakan tantangan acak yang muncul saat kebetulan. Mereka semua ada atas kuasa Tuhan. Surah As-Sajdah ayat 5. Koordinasi selama proses pembangunan sel-sel dipastikan dengan molekul DNA yang sama sekali tidak memiliki kecerdasan dan kesadaran. Sekarang, mari berpikir, setiap masing-masing sel yang membelah mengandung sebuah informasi genetika dalam seorang manusia. Artinya, sel sebenarnya memiliki kemampuan untuk membuat otak jantung, sel darah merah ataupun jaringan lainnya dalam tubuh. Walaupun setiap sel memiliki DNA pada tahap-tahap perkembangan yang berbeda, hanya beberapa gen yang menjadi aktif di organ-organ yang berbeda. Sebagai contoh, pembentukan ginjal dan kode-kode fungsinya terdapat pada setiap sel. Namun, selama proses perkembangan, hanya gen-gen yang terkait akan menjadi aktif pada organ ini pada beberapa waktu khusus. Hanya sekian video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.